Assalamualaikum, halo anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk UTS tema 7? Baiklah, soal yang pertama adalah kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma karangan A. Empu Gandring, B. Empu Sedah, C. Empu Tantular, D. Empu Sendo. Dua, bangga menggunakan kebaya pada peringatan Hari Kartini merupakan salah satu usaha pelestarian A. Suku bangsa, B. Keberagaman bangsa, C. Pakaian adat, D. Bahasa daerah. Tiga, sekumpulan masyarakat yang memiliki adat istiadat dan tradisi yang sama disebut A. Budaya, B. Suku bangsa, C. Kebiasaan, D. Norma. Soal yang keempat, kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ayat A. Pasal 28 ayat 1, B. Pasal 28 ayat 2, C. Pasal 29 ayat 1, D. Pasal 29 ayat 2. Soal yang kelima, ketika temanmu sedang beribadah, sebaiknya kamu A. menertawakannya, B. menghormatinya, C. mengganggunya, D. memusuhinya. Soal yang keenam, perhatikan pernyataan berikut. 1. Carilah kata pada bentuk turunan. 2. Tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari artinya. 3. Siapkan kamus besar bahasa Indonesia. 4. Tuliskan arti kata tersebut. Maka langkah-langkah untuk mencari arti dalam kamus adalah A1234, B2341, C3214, D4321. Soal yang ketujuh, kalian perhatikan ada sebuah paragraf. Coba kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Soal yang ke-8, salah satu cara efektif memahami isi teks adalah A. membaca di dalam hati, B. membaca keras-keras, C. membuat gambar, D. membuat ilustrasi. Soal yang ke-9, kalian perhatikan ada sebuah paragraf, pahami baik-baik isinya, kemudian kalian tentukan ide pokok yang terkandung di dalam teks tersebut. Teks ini berisi mengenai batik. Nah, manakah ide pokok yang paling tepat? Nomor 10, langkah dalam menggali informasi yang pertama dalam suatu teks adalah A. bacalah teks dengan seksama, B. mencatat informasi penting, C. tentukan topik dari teks non-fiksi, D. merangkai ide menjadi paragraf. Soal yang ke-11, tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk disebut A. gaya, B. energi, C. usaha,
D. Daya. Soal yang nomor 12. Berikut ini benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah A. Besi, B. Logam, C. Baja, D. Kertas. Kalian masih ingat kan? Benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nomor 13. Aktivitas sapi menarik pedati adalah contoh aktivitas yang menggunakan gaya titik-titik. A. Pegas, B. Otot, C. Gesek, D. Gravitasi. Soal yang ke-14. Tarik-menarik antara muatan listrik positif dengan muatan listrik negatif disebut A. Gaya listrik, B. Energi listrik, C. Gaya gravitasi, D. Gaya pegas. Soal yang ke-15. Perubahan energi yang terjadi pada bohlam adalah A. Energi listrik menjadi energi panas, B. Energi listrik menjadi energi gerak, C. Energi listrik menjadi energi cahaya, D. Energi cahaya menjadi energi listrik. Soal yang ke-16. Letak Indonesia secara geografis adalah A. Terletak di antara dua samudra dan dua benua, B. Terletak pada garis lintang dan garis bujur, C. Terletak pada bagian utara bumi, D. Terletak pada bagian selatan bumi. Soal yang ke-17. Suku Asmat berasal dari provinsi A. Bengkulu, B. Papua, C. Jawa Barat, D. Sumatera Barat. Soal yang ke-18. Rumah adat Bubungan 5 berasal dari daerah A. Kepulauan Riau, B. Jawa Barat, C. Maluku, D. Bengkulu. Soal yang ke-19. Baju pangsi merupakan pakaian adat dari daerah A. Banten, B. Sulawesi Selatan, C. Aceh, D. Batak. Soal yang ke-20. Di bawah ini yang merupakan aktivitas ekonomi di bidang jasa adalah A. Guru, petani, dan dokter, B. Petani, dokter, dan bidan, C. Dokter, guru, dan pegawai bank, D. Penjual kain, dokter, dan guru. Soal yang ke-21. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa diciptakan oleh A. Elmanik, B. Ibu Sud, C. A. Simanjuntak, D. Pak Kasur. Soal yang ke-22. Tempo lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah A. Largo, B. Lento, C. Moderato, D. Presto. Soal yang ke-23. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut A. Pola melodi, B. Garis melodi, C. Pola lantai, D. Garis lantai. Soal yang ke-24. Pola lantai dibuat untuk memudahkan A. Gerak penari, B. Gerak penyanyi, C. Menghafal gerakan, D. Menirukan gerakan. Soal yang ke-25.
Bahan yang digunakan untuk montase adalah A. Majalah, B. Biji-bijian, C. Daun, D. Kayu. Dan soal yang terakhir nomor 26. Berikut ini bahan yang digunakan untuk mozaik adalah A. Biji-bijian, B. Daun, C. Ranting, D. Kayu. Selamat mengerjakan. Semoga kalian berhasil. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, serta komen agar Ibu tetap semangat membuat video pembelajaran buat kalian ya.